Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing atau biasa disebut dengan ABC System. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Costing adalah metode perhitungan biaya yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk keputusan strategis dan keputusan lainnya sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti sistem biaya yang biasa dipakai perusahaan. Perbedaan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dengan perhitungan akuntansi biaya tradisional adalah biaya produksi dan non-produksi dibebankan ke produk, namun hanya pada basis sebab dan akibatnya saja. Beberapa biaya produksi mungkin tidak disertakan dalam biaya-biaya produk, dan beberapa pool biaya overhead digunakan. Setiap pool dialokasikan ke produk dan objek perhitungan biaya lainnya dengan menggunakan ukuran aktivitas masing-masing yang khusus. Biaya non-produksi dan ABC. Dalam akuntansi biaya tradisional, hanya biaya produksi yang dibebankan ke produk. Beban penjualan umum dan administrasi diperlakukan sebagai beban periodik dan tidak dibebankan ke produk. Meskipun demikian, beberapa biaya non-produksi ini juga merupakan bagian dari biaya produksi, penjualan, distribusi, dan pelayanan atas produk. Dalam bab ini kita akan menggunakan istilah overhead untuk menjelaskan biaya non-produksi dan biaya produksi langsung. Sedangkan dalam ABC System, produk dibebani semua biaya overhead, biaya non-produksi, dan biaya produksi langsung yang disebabkan oleh produk tersebut. Intinya, kita akan menghitung seluruh biaya produk, bukan hanya biaya produksinya saja. Biaya produksi dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Dalam akuntansi biaya tradisional, semua biaya produksi dibebankan ke produk, bahkan biaya yang tidak disebabkan oleh produk. Misalnya, tarif overhead tunggal dihitung dengan membagi semua biaya anggaran overhead pabrik dengan sebuah pengukuran dari anggaran aktivitas, seperti jam kerja langsung. Pendekatan ini memperluas penyebaran semua biaya overhead pabrik ke seluruh produk berdasarkan penggunaan jam kerja langsung untuk produk. Di lain hal, sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas tidak membebankan dua tipe biaya overhead pabrik ke produk. Overhead pabrik termasuk biaya upah penjaga pabrik misalnya, dibebankan ke produk dalam sistem biaya penyerapan tradisional, walaupun hal itu tidak terpengaruh sama sekali dengan produk yang dibuat selama periode tersebut. Sedangkan biaya berdasarkan aktivitas memperlakukan biaya tersebut sebagai pengeluaran berkala dibandingkan dengan biaya produk. Sistem biaya penyerapan tradisional atau biasa kita sebut dengan absorption costing atau full costing yang sudah pernah kita pelajari di bab sebelumnya, biaya dari sesuatu yang tidak dipakai, kapasitas dibebankan ke produk. Jika tingkat anggaran dari aktivitas menurun, tarif overhead dan biaya unit produk naik seiring dengan naiknya biaya dari kapasitas yang tidak sedang beroperasi tersebar ke basis yang lebih kecil. Sedangkan pada perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ini, produk hanya dikenai biaya dari kapasitas yang mereka gunakan, bukan untuk biaya kapasitas yang tidak dipakai. Hal ini menyediakan unit produk lebih stabil dan lebih konsisten dengan tujuan akhir pembebanan ke produk hanya biaya bahan baku yang dipakai saja. Dalam perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, sebuah aktivitas atau activity adalah kegiatan apapun yang mengakibatkan konsumsi bahan baku overhead. Sebuah pool biaya aktivitas atau activity cost pool adalah sebuah wadah di mana biaya diakumulasi berkaitan dengan sebuah pengukuran aktivitas tunggal dalam sistem ABC. Ukuran aktivitas atau activity measure adalah basis alokasi dalam sebuah sistem perhitungan berdasarkan aktivitas. Istilah pemicu biaya atau cost driver juga dipakai untuk mengacu pada ukuran aktivitas karena ukuran aktivitas harus menggerakkan, memicu biaya yang dialokasikan. Ada dua jenis ukuran aktivitas dalam sistem ABC ini. Yang pertama adalah penggerak transaksi atau transaction drivers, hitungan sederhana tentang beberapa aktivitas terjadi seperti jumlah tagihan yang dikirim ke pelanggan. Yang kedua adalah penggerak durasi atau duration driver, mengukur waktu yang diperlukan untuk suatu aktivitas seperti waktu yang digunakan untuk menyiapkan tagihan. Sistem biaya tradisional tergantung pada basis alokasi yang dibawa oleh volume produksi.
Sedangkan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ini mendefinisikan 5 tingkat aktivitasnya. Ada tingkat unit, tingkat batch, tingkat produk, tingkat pelanggan, aktivitas pemeliharaan organisasi yang secara luas tidak terkait dengan volume unit yang diproduksi, tetapi kategori sisanya tidak termasuk. Pertama, kita akan membahas tentang aktivitas tingkat unit atau unit level activities. Ini dilakukan untuk setiap unit produksi. Biaya aktivitas tingkat unit bersifat proporsional dengan jumlah unit produksinya. Misalnya, menyediakan tenaga untuk menjalankan peralatan sebagai menjadi aktivitas tingkat unit karena tenaga tersebut cenderung dikonsumsi secara proporsional dengan jumlah unit produksinya. Yang kedua, aktivitas tingkat batch atau batch level activities. Ini dilakukan setiap batch diproses tanpa memperhatikan berapa unit yang ada dalam batch tersebut. Contoh, membuat pesanan produksi, pengaturan peralatan, dan pengaturan pengiriman kepada pelanggan. Yang ketiga, aktivitas tingkat produk atau product level activities. Ini berkaitan dengan produk spesifik dan biasanya dikerjakan tanpa memperhatikan berapa batch ataupun berapa unit yang diproduksi atau dijual. Misalnya, aktivitas merancang, mengiklankan produk, dan biaya untuk manajer serta staf produksinya. Yang keempat, ada aktivitas tingkat pelanggan atau customer level activities. Ini berkaitan dengan pelanggan khusus dan meliputi aktivitas seperti telepon untuk penjualan, pengiriman katalog, dukungan teknis yang tidak terpaku pada produk tertentu. Yang kelima, aktivitas pemeliharaan organisasi atau organization sustaining activities yang dilakukan tanpa memperhatikan pelanggan mana yang dilayani, barang yang diproduksi, berapa batch yang diinginkan, atau berapa unit yang dibuat. Contoh, pemanas di pabrik, kebersihan kantor eksekutif, serta penyediaan jaringan komputer. Terdapat 3 karakteristik penting kesuksesan dalam penerapan ABC sistem ini. Yang pertama, inisiatif untuk menerapkan ABC harus didukung oleh manajemen puncak, karena kepemimpinan mereka dapat memotivasi seluruh karyawan agar melakukan perubahan. Yang kedua, manajemen puncak juga harus memastikan bahwa data ABC berhubungan bagaimana karyawan dievaluasi dan diberi hadiah. Jika karyawan dievaluasi dan diberi hadiah masih menggunakan metode tradisional, maka karyawan akan mengacuhkan metode ABC ini. Yang terakhir, tim terdiri atas perwakilan dari berbagai departemen harus ada untuk menyumbang ide dan melaksanakan sistem ABC. Tim terdiri atas perwakilan dari semua area yang akan menggunakan sistem ABC tersebut, seperti pemasaran, produksi, teknik, dan juga akuntansi. Tahapan untuk menerapkan ABC. Pertama, mendefinisikan dulu aktivitas, pool biaya aktivitas, dan pengukuran aktivitasnya. Jadi langkah utama yang dilakukan dalam menerapkan ABC adalah mengidentifikasikan aktivitas yang akan menjadi dasar sistem tersebut. Prosedur umum untuk melakukannya adalah melakukan wawancara terhadap semua yang terlibat atau setidaknya semua supervisor dan manajer. Yang kedua, baru membebankan biaya overhead ke pool biaya aktivitasnya. Alokasi tahap pertama atau first stage allocation dalam sistem ABC ini adalah proses pembebanan biaya overhead pabrik fungsional yang berasal dari jurnal umum perusahaan ke pool biaya aktivitas. Alokasi tahap pertama biasanya berdasarkan hasil tanya jawab juga dengan pegawai yang terkait langsung dengan aktivitasnya. Yang ketiga, menghitung tarif aktivitas. Tarif aktivitas itu dihitung dengan cara membagi total biayanya untuk masing-masing aktivitas dengan total aktivitasnya. Yang keempat, membebankan biaya overhead ke objek biaya menggunakan tarif aktivitas dan ukuran aktivitas. Disebut sebagai alokasi tahap kedua atau second stage allocation. Dalam alokasi tahap kedua ini, tarif aktivitas digunakan untuk membebankan biaya produk dan pelanggan. Yang terakhir, menyiapkan laporan manajemen. Laporan manajemen umumnya yang dibuat dengan data ABC adalah produk dan profitabilitas pelanggan. Laporan ini akan membantu perusahaan menghubungkan sumber dayanya pada kesempatan pertumbuhan yang lebih menguntungkan, sedangkan dengan waktu yang sama memperbaiki produk dan pelanggan yang dapat menghasilkan laba. Perbandingan biaya produk tradisional dan ABC system. Dari sisi perbandingan margin produk dengan sistem biaya tradisionalnya,
Sistem biaya tradisional akan membebankan hanya biaya produksi ke dalam produk, yaitu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Biaya penjualan dan administrasi tidak dibebankan ke produk. Margin dihitung dalam dua tahap. Pertama, penjualan dan bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung menggunakan jumlah yang sama seperti yang digunakan pada tim ABC. Dengan kata lain, sistem biaya tradisional dan sistem ABC ini memperlakukan tiga jenis data dari pendapatan dan biaya adalah sama jumlahnya. Yang kedua, sistem biaya tradisional menggunakan tarif tunggal overhead untuk membebankan biaya overhead pabrik ke produk. Terdapat dua alasan mengapa sistem biaya tradisional dan ABC melaporkan margin produk yang berbeda. Yang pertama, sistem biaya tradisional mengalokasikan semua biaya overhead pabriknya ke produk. Hal ini akan mengakibatkan produk untuk menyerap semua overhead pabrik tanpa memandang apakah mereka benar-benar dipakai dalam biaya atau hanya dialokasikan saja. Sedangkan pada sistem ABC tidak membebankan overhead yang digunakan oleh aktivitas hubungan pelanggan ke produk, karena biaya ini diakibatkan oleh pelanggan, bukan produk tertentu. Juga tidak membebankan BOP yang masuk ke aktivitas lainnya ke dalam produk. Yang kedua, sistem biaya tradisional mengalokasikan semua BOP menggunakan dasar alokasi volume yang mungkin tidak merefleksikan apa penyebab aktual biaya. Hasilnya adalah biaya tradisional membebankan biaya terlalu banyak untuk produk bervolume tinggi dan membebani terlalu rendah untuk produk bervolume rendah. Dari beberapa pemaparan mengenai sistem ABC ini otomatis menyediakan data yang lebih akurat jika kalau kita bandingkan dengan sistem biaya tradisional yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu mengapa kira-kira sistem ABC ini tidak digunakan untuk laporan eksternal saja? Bukan hanya digunakan untuk laporan internal saja, mengapa juga tidak kita gunakan untuk laporan eksternal? Sedangkan sistem ABC ini memiliki keakuratan yang lebih dibanding dengan sistem biaya tradisional. Alasan yang pertama adalah laporan eksternal kurang terperinci kalau dibandingkan dengan laporan internal yang memang sudah disiapkan untuk pembuatan keputusan. Biasanya pada laporan eksternal, biaya produk-produk individual itu tidak dilaporkan. Harga pokok penjualan dan penilaian-penilaian persediaan diungkapkan, tapi tidak dipilah per jenis produknya. Yang kedua, pasti akan sangat sulit untuk melakukan perubahan sistem akuntansi perusahaan. Yang ketiga, karena sistem ABC ini memang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU dan GAAP. Yang terakhir, otomatis karena auditor biasanya tidak menyukai alokasi yang didasarkan pada wawancara dengan karyawan perusahaan, karena biasanya di sana tidak terdapat objektivitas tapi justru bersifat subjektif. Maka kebanyakan perusahaan akan membatasi ABC ini pada studi untuk manajemen saja dan tidak akan menggabungkan ABC ke dalam sistem akuntansi biaya yang formal. Kekurangan dari sistem ABC ini, pertama, mengimplementasikan ABC adalah proyek besar yang membutuhkan sumber daya yang besar juga dan lebih mahal untuk dipelihara jika dibandingkan proses perhitungan biaya tradisional. Data yang berhubungan dengan berbagai ukuran aktivitas itu harus dikumpulkan, diperiksa, dan dimasukkan ke dalam sistem secara berkala. Sedangkan keuntungan dari meningkatnya keakuratan mungkin tidak akan sebanding dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Yang kedua, ABC ini mengubah aturan main. Perubahan dalam organisasi, khususnya yang mengubah aturan main, cenderung mendapat perlawanan dari karyawan. Sistem ini menekankan pentingnya dukungan dari manajemen tingkat atas dan partisipasi penuh dari manajer lini, juga staf akuntan dalam segala inisiatif ABC. Yang ketiga, dalam praktiknya, kebanyakan manajer bertahan untuk mengalokasikan secara penuh semua biaya terhadap produk, pelanggan, dan objek biaya lainnya dalam ABC. Hal ini akan mengakibatkan biaya terlalu tinggi dan margin yang terlalu rendah, serta kesalahan dalam penentuan harga dan keputusan penting lainnya. Yang keempat, data ABC dapat dengan mudah disalahartikan dan harus digunakan dengan hati-hati ketika mengambil keputusan. Biaya yang dibebankan kepada produk, pelanggan, dan objek biaya lainnya hanya dilakukan bila secara potensial itu relevan. Sebelum membuat keputusan yang signifikan dengan menggunakan data ABC, manajer harus mengidentifikasikan biaya mana yang betul-betul relevan dengan keputusan saat itu. Yang terakhir, umumnya laporan yang dihasilkan sistem ABC terbaik tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
Konsekuensinya, organisasi yang menggunakan ABC harus memiliki dua sistem biaya yang berbeda. Satu untuk penggunaan internal dan satu untuk menyiapkan laporan eksternal. Ini lebih mahal dari menggunakan hanya satu sistem saja dan dapat menimbulkan kebingungan tentang sistem mana yang harus dipercaya dan diandalkan. Baiklah, cukup sekian pembahasan mengenai ABC sistem ini. Mudah-mudahan bisa dapat dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa didiskusikan di forum diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.